Dari kejauhan, terdengar suara orang sedang memukul-mukul benda keras. Sepertinya orang ini menggunakan tenaganya sekuat mungkin, sehingga memunculkan irama-irama saling bersautan. Suara-suara ini menarik perhatian orang di sekelilingnya, termasuk kami, untuk mencari tahu benda apakah yang sedang dipukul. Padahal sang matahari berada tepat di atas kepala, menambah panasnya jalan yang kami lalui. Debu-debu jalanan dan asap dari kendaraan bermotor pun terus menyapa. Tetapi keadaan inilah yang justru membuat kami untuk terus lebih mendekat kepada suara-suara tersebut. Langkah-langkah terhenti. Terlihat sebuah tempat kecil di pinggir jalan dengan pohon-pohon bambu sebagai pelindungnya. Dua orang tua tampak sibuk dengan pekerjaannya memecah bongkahan-bongkahan batu. Rupanya dari sinilah suara-suara tersebut berasal. Kami pun berusaha melihat lebih dekat lagi dan memastikannya. Tanpa mempedulikan kehadiran orang-orang di sekitarnya, dua orang tua ini terus saja bekerja memecah batu-batu. Pak Sadeli dan Bu Musripah. Kedua orang tua ini sehari-hari bekerja sebagai pemecah batu. Pekerjaan ini sudah dilakukan selama bertahun-tahun. Dulu pekerjaan sehari-hari mereka sebagai buruh tani. Karena usianya semakin tua, sang pemilik menggantinya dengan orang yang lebih muda. Namun hal tersebut tidak membuat mereka kecewa atau putus asa. Dengan kemampuan dan keinginan, akhirnya mereka melihat beberapa orang tetangga yang bekerja sebagai pemecah batu. Disinilah terbersit dalam pikiran mereka untuk mengikuti jejak para tetangga yang rata-rata bekerja sebagai seorang pemecah batu. Musripah 88, yaitu nutuk watu. Mulai ada kira-kira ada 10 tahunan. Ya dulu saya jual marung gitu loh nak. Terus saya ke pasar, di pasar keterak becak. Terus ada di rumah jatuh. Terus gini nggak bisa jalan seperti semula gitu nak. Berobat ke rumah sakit biayanya mahal, saya tidak punya uang gitu loh. Dulu saya obatkan ke siapa? Dukun-dukun gitu loh, dipijetakan gitu loh nak. Ya sampai sekarang ini seperti ini, cari kerjaan itu nutuk waktu. Itu buruh nak. Kalau dapat 150 eding, sama yang cari batu itu, saya sama mbaknya ya 50 itu. Jadi orang dua 20, 5 gitu loh nak. 1 minggu itu terus berobat kehabisan uang, nggak punya uang gitu loh. Tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Pak Sadeli dan Bu Musripah. Usia mereka pun sudah sangat tua. Tetapi kebutuhan ekonomi terus saja mendesak. Pagi-pagi sekali, Pak Sadeli dan Bu Musripah sudah bersiap melakukan aktivitas. Keranjang,
palu, dan beberapa perlengkapan lain dibawa. Lokasi yang dituju adalah sebuah sungai di dekat rumah. Di sungai inilah mereka mencari dan mengumpulkan batu-batu kecil maupun besar sesuai pilihan untuk kemudian dipecah sesuai ukuran. Katanya dokter dioperasi, biaya operasi itu mahal. Jadi saya enggak punya uang, enggak berani terus pulang. Terus ke dukun, dipijetaken gitu. Terus sampai sekarang ini ada isan. Akhirnya ya gitu kerjaan untuk waktu gitu nak, bisa uang. Mulai jam 8, jam 12 ngasuh sholat, baru sholat ngasuh jam 1 kembali lagi gitu loh nak. Jam 3 pulang terus sholat sehari ya sehari nak. Ya enggak cukup nak, tapi ya bagaimana nak. Jadi ya kadang-kadang itu asal sembako, saben bulan itu asal sembako itu loh nak. Dari desa itu lah bagaimana lagi nak, udah ada kerjaan ya gitu. Ya capek nak, tapi ya enggak pati anu. Namanya gini terus nak loh. Dengan sabar, Pak Sadeli dan Bu Musripah mengumpulkan batu dan meletakkannya di dalam keranjang kecil. Setelah terkumpul, batu-batu tersebut kembali dipecah. Pekerjaan ini dilakukan berulang-ulang. Ya enggak pernah yo. Ya itu liburnya kalau baru sholat itu tok nak liburnya. Kalau minggu-minggu ya enggak ada apa-apa, enggak ada libur, enggak ada apa. Ya hari terus kerja gitu nah. Pokoknya ya 1 minggu itu 1 kol itu nak dapatnya. Iya, kalau ada orang beli 1 minggu, kalau enggak ada ya enggak ada. Enggak mesti orang cari. Kadang ya 2 minggu gitu nak. Ya enggak cukup nak sama orang 2 kalau 1 minggu 50. Ya kasihan mosok ati minta anak terus ya suka anak sudah ambil buat sanggup ibadah gitu loh nak. Kepingin nganggur ya enggak enak nak orang nganggur itu. Yo kepingin kerja nanti saya dagang ya enggak bisa jalan gitu loh nak. Kalau ke pasar lah enggak bisa wong gitu sampean beri tahu kalau jalan. Itu untuk waktu gitu saja nak is. Satu persatu, batu-batu yang telah terkumpul dipecah. Pekerjaan ini dilakukan hingga siang hari. Tidak banyak hasil yang didapat dari memecah batu. Biasanya setelah terkumpul selama 15 hari, batu-batu tersebut baru bisa dijual. Itu pun jika ada pembeli yang datang. Jika tidak, mereka harus bertahan memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan jangka waktu tersebut. Demi kebutuhan hidup, Pak Sadeli dan Bu Musripah terus bertahan dengan tenaga mereka. Panas ataupun hujan tidak menjadi rintangan. Tidak ada hari libur untuk menghentikan pekerjaan mereka. Tidak juga ada keluhan keluar dari mulut. Semua dilakukan dengan sabar. Pak Sadeli dan Bu Musripah tidak mempedulikan tubuh tua mereka yang semakin hari semakin lemah, yang seharusnya digunakan untuk beristirahat menikmati masa-masa tua. Karena keadaan memaksa untuk bertahan, juga bekerja
dan terus bekerja untuk terus tersenyum bersama batu-batu di bawah pohon bambu. Memang sama Tuhan sudah dikasih itu nak, ya saya terima. Oh, saya enggak pernah saya ini susah. Kalau saya ini sakit gitu loh nak, susah. Ya, kalau sehari-hari enggak, saya minta saja kepada Allah. Ada saya yang ngasih rezeki itu loh, ada saja. Enggak sampai telat gitu nak. Enggak tahu orang lihat saya ini kok ada saja yang nyari uang itu. Dulu di situ loh nak rumahku, terus diusir sama yang punya tanah ini. Digusur kena itu jalan. Terus saya pindah sini. Enggak nak wis gitu wis udah batu. Sambil duduk gitu loh nak. Kalau jalan-jalan sama nak tak bilangnya enggak bisa. Ke pasar ya enggak bisa. Saya kalau belanja sehari-hari ya mbahnya itu yang belanja. Saya enggak tahu. Pekerjaan yang dilakukan memang bukanlah pekerjaan biasa. Berlokasi di sebuah sungai besar, di mana ketika musim penghujan datang, terkadang membuat air di sungai meluap dan menjadi warna dari pekerjaannya. Jika beruntung, para pembeli langsung memborong batu-batu kecil yang mereka pecah. Tetapi hasil yang didapat pun harus dibagi dua dengan pencari batu yang membantu mereka mencari batu di sungai. Karena sekarang Pak Sadeli sudah tidak mampu lagi untuk mencari batu-batu ke dalam sungai. Ya buat belanja gitu nak. Ya buat beli minyak, gas, beli itu tempe. Kalau berat dikasih anak saya gitu kadang. Namanya orang tua nak, masuk tega anak ibunya seperti ini lah ya. Sama tak bilangi wong nutuk waktu Asia begitu. Sebulan ya itu 150 kadang. Dulu ya mbahnya itu nyari sendiri sama perahu. Terus enggak boleh sama saya, wis buru ae mbah wis. Ora usah golek dhewek. Buru ae wis oleh-oleh. Lah iso ae ya gitu lho sama mbahnya. Musim hujan ya enggak apa-apa, kadang ya itu banjir kalinya. Enggak kasihan mbahnya itu kalau nutuk sendiri. Sampai saat ini, tidak ada keinginan dari Pak Sadeli dan Bu Musripah untuk mengganti pekerjaan atau berhenti sebagai seorang pemecah batu. Dengan memecah batu inilah mereka dapat bertahan, menggunakan sisa tenaga dengan semangat bekerja. Walau kini yang tersisa hanya harapan-harapan kecil untuk esok hari sebagai pekerja pemecah batu. Mas Sadeli, hariannya ya kerja gitu itu. Terus nggak kerja nggak kuat ya kerjaan lain ya itu nutuk watu, bikin koral itu. Oh sudah lama, kurang lebih ya 10 tahun lah ada di sini. Bekerja ya di Labon Agung, lanjut nggak kuat kerja berhenti. Manol gitu ya, angkat gula itu dulu. Tangan-tangan Pak Sadeli dan Bu Musripah tampak kokoh
Walaupun telah banyak kerutan yang menghiasi, tangan-tangan para pekerja yang setiap hari tak henti-hentinya digunakan memecah batu. Tangan-tangan dengan kekuatan yang sampai kini tetap kokoh. Tangan-tangan yang bekerja di bawah pohon bambu, dan hanya semut-semut berbaris yang terus menemani, bahkan menggoda. Selesai melakukan pekerjaan, Pak Sadeli dan Bu Musripah merapikan peralatan dan tempat bekerja mereka. Mereka pulang dengan berjalan kaki menuju rumah kecil dan sederhana tempat beristirahat. Tidak banyak yang dilakukan di rumah tersebut, hanya beristirahat. Sementara Bu Musripah membuat kopi, Pak Sadeli duduk di teras rumah memandang ke depan dengan tatapan mata tuanya. Seperti inilah keadaan rumah Pak Sadeli dan Bu Musripah. Rumah kecil yang sangat sederhana, ditempati sejak masa muda. Rumah ini pun sementara dipinjamkan dari kelurahan setempat. Tidak ada yang istimewa dari rumah tersebut. Dinding-dindingnya sudah mulai rapuh. Lantainya masih beralaskan tanah. Juga ruang yang sempit. Bagi mereka, rumah tersebut sudah terasa nyaman untuk tempat beristirahat. Mulai jam 7, kira jam setengah 12 berhenti sholat gitu. Terus sholat, tidur, lantas kembali lagi gitu sampai jam 4 gitu. Dia kalau ada batu, kalau tidak ada batu ya spray gitu. Hari-hari dilalui dengan penuh kebersamaan. Di rumah, di tempat bekerja, selalu berdua. Bahkan saat menikmati istirahat, mereka berbincang-bincang dengan segelas kopi yang dinikmati berdua. Di teras rumah dengan kisah-kisah romantis masa lalu. Tak pernah mereka merasa susah. Semua dijalani dengan apa adanya. Walaupun sekarang ini banyak pabrik yang menggunakan mesin-mesin, tetapi hal tersebut tidak membuat Pak Sadeli dan Bu Musripah merasa khawatir. Bagi mereka, pekerjaan yang dilakukan masih akan terus ada, walaupun mesin-mesin dari pabrik bermunculan. Mereka pun merasa tidak tersaingi. Payu ya dibagi gitu. Kalau payu 150 iding gitu. Itu. Dia enggak, kalau apa ya
gitu ya, kalau seger waras gitu ya terus aja. Hujan ya di sini aja. Hujannya ya enggak cukup kerja ini. Kalau karena anak saya enggak boleh karena, tapi maksud saja karena saya bikin hiburan, dia enggak cukup biasanya. Ya apa, kalau setelah 1 minggu enggak payu gitu, dikasih sembako saya dari situ. Kalau keluar 5 kilo gitu. Ya apa yang nganden gitu. Pekerjaan enggak kuat, dia kerja ini gotong royong sama ibu ini. Dari pulang ya pulang gitu. Istirahat gitu. Dari dalam sungai gitu. Tapi ada yang cari, saya nutuk tok sama ibunya. Kalau ada ditutuk, kalau tidak ada ya hibur gitu ada. Nah, Bapak, Ibu, terima kasih tadi kita sudah diizinkan untuk melihat aktivitas Bapak sama Ibu yang setiap hari memecah batu. Ya, walaupun umurnya udah sepuh, nggih. Nah, ini ada bingkisan dari pemirsa Dhamma TV, semoga bisa bermanfaat untuk Bapak sama Ibu. Ini juga ada bingkisannya, mohon diterima. Bagi pemirsa yang ingin berpartisipasi di acara ini dapat menghubungi alamat yang tertera di bawah ini. May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. You walk a lonely road, oh how far you are from home. Beginilah salah satu fenomena usaha yang terjadi di masyarakat. Masih banyak orang-orang yang sampai saat ini masih memerlukan uluran tangan dari kita. Mereka yang setiap harinya bekerja keras dengan semangat, namun mendapatkan hasil yang kecil. Marilah kita membantu orang yang membutuhkan, dimulai dari hal-hal kecil sesuai dengan kemampuan masing-masing.